Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-165. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dalam keadaan itu Sono Keling telah lupa segala-galanya, lupa kepada si Danti dan janjinya untuk melakukan perang tanding. Meskipun demikian, sepasang senjata Sono Keling tetap berbahaya bagi Untara. Bindi di tangan kiri dan pedang di tangan kanan adalah pasangan senjata ciri kegarangan Sono Keling. Dan sepasang senjata itu kini menyambar-nyambar mengerikan. Namun yang dihadapinya adalah Senopati Pajang yang bertugas langsung menyelesaikan persoalannya di daerah itu. Meskipun Untara hanya bersenjata tunggal, tetapi senjata itu cukup lincah untuk melawan sepasang senjata lawannya yang mengerikan. Di sisi lain, si Danti dan Argojoyo pun mengalami tekanan yang tidak mudah diatasinya. 4-5 orang sekaligus mengepungnya dengan rapat dan sangat rapi, seakan-akan mereka sengaja disiapkan untuk melawannya. Setiap kali mereka berpaling ke arah Ki Tambak Wedi yang berkelahi di sampingnya, maka setiap kali mereka melihat bahwa orang tua itu pun ternyata sedang sibuk melayani musuh-musuhnya. Betapa puasnya seekor harimau namun melawan serigala yang baik, yang jumlahnya tidak terbatas, maka akhirnya harimau itu pun akan jatuh terkapar di tanah. Demikian pula agaknya nasib iblis lereng Merapi yang merasa dirinya tak terkalahkan apabila ia masih tetap berada di pertempuran itu. Karena itu maka setelah pertempuran itu menjadi semakin ribut, sampailah ia pada rencananya menghindar dari padepokannya yang sebentar lagi akan hancur dilanda arus prajurit Pajang. Tetapi sudah barang tentu ia tidak akan dapat pergi begitu saja, sebab prajurit Pajang telah mengepungnya dengan ketat. Juga ia tidak boleh dilihat oleh orang-orang Jipang yang sedang berkelahi mati-matian, bahkan oleh orang-orangnya sendiri. Itulah sebabnya maka setelah keputusannya jatuh untuk melarikan diri, Ki Tambak Wedi itu tampaknya menjadi semakin garang. Dilontar-lontarkannya beberapa gelang besinya dan diamuknya setiap orang yang dekat. Orang tua yang mengerikan itu berloncatan kian kemari, menyusup di antara kawan dan bahkan di antara lawan. Dengan demikian maka pertempuran menjadi kacau. Beberapa orang menjadi ngeri melihat tandangnya itu. Si Danti melihat sikap gurunya itu segera ia tanggap pada keadaan, sehingga dengan isyarat ia memberitahukannya kepada pamannya untuk mempersiapkan diri meninggalkan perkelahian. Betapa kisruhnya perkelahian itu, sehingga ketika orang yang limpah tetapi licik itu akhirnya berhasil menyusup ke dalam pasukan sendiri. Perlahan-lahan mereka berlindung di antara orang-orang Tambak Wedi yang berkelahi membabi buta. Setiap kali mereka mendengar Ki Tambak Wedi membakar nafsu mereka dengan meneriakkan beberapa kata-kata, menyusupkan pengertian bahwa mereka sedang berkelahi untuk kepentingan kampung halaman. Setumuk baduk, senyari bumi, totohane pati.
Kitambak wedi, si Danti dan Argojoyo kemudian dengan saling memberikan isyarat melepaskan diri dari setiap ikatan peperangan yang kacau. Mereka adalah orang-orang yang mengenal padepokan itu dengan baiknya. Segala sudut dan seginya telah mereka ketahui dengan seksama. Itulah sebabnya, maka mereka berhasil melenyapkan diri mereka di balik pagar dinding yang rendah, di belakang garis peperangan itu, kemudian menyusup menghilang di dalam gerumbul-gerumbul yang lebat. Dengan diam-diam mereka meloncat dari gerumbul yang satu ke gerumbul yang lain. Mereka sadar bahwa sebentar lagi orang-orang di dalam peperangan itu pasti akan menyadari bahwa mereka bertiga telah hilang dari antara mereka. Setelah beberapa langkah mereka menghindar, maka segera mereka mencari jalan untuk menembus lingkaran orang-orang Pajang yang menebar, mengawasi medan dengan amat cermatnya. Tetapi orang-orang Pajang itu tidak mengenal padepokan itu sebaik Kitambak Wedi. Orang-orang Pajang tidak mengenal batas-batas rumpun-rumpun bambu yang lebat dan tanaman-tanaman liar yang tumbuh di antara dinding-dinding yang bersilang melintang membatasi setiap halaman. Dengan demikian, maka akhirnya ketiganya berhasil menghilang dari peperangan. Untuk sementara tak seorang pun yang mengetahuinya. Setiap orang di medan peperangan itu sedang disibukkan oleh lawan masing-masing. Bahkan kemudian perang itu menjadi seolah-olah perang berubuh. Mereka tidak dapat mengenal lawan-lawan mereka seorang demi seorang. Mereka bertempur bersama-sama dalam pergumulan yang kacau. Mereka menikam lawan yang dekat dari setiap orang. Dan mereka menyerang siapa saja yang lengah di sekitarnya tanpa pilih. Bahkan orang-orang yang semula dipersiapkan untuk khusus melawan Kitambak Wedi pun tidak berhasil selalu membayanginya. Sejenak sebelum melarikan diri, Kitambak Wedi meloncat-loncat dari satu tempat ke tempat yang lain, hampir menyusur sepanjang halaman itu. Bahkan sekali-sekali orang tua itu meloncat pula ke pertempuran yang memanjang di jalan di muka halaman Banjar. Dengan demikian, maka orang tua itu hampir mengitari tidak saja satu halaman, tetapi di mana peperangan berkecamuk, di situ Kitambak Wedi tiba-tiba saja muncul. Namun apa yang dilakukan itu semata-mata sebagai persiapannya untuk menghilang. Dengan demikian maka orang-orangnya sendiri maupun lawan-lawannya menganggap bahwa Kitambak Wedi sedang berada di medan yang lain. Setelah mereka bertiga berhasil keluar dari pengawasan para prajurit Pajang, maka segera mereka berlari semakin menjauhi peperangan. Namun tiba-tiba si Danti berkata, "Guru, aku harus mengambil sekar merah dahulu sebelum keluar dari padepokan ini." "Hei?" Kitambak Wedi berkerut. "Gadis itu harus kita bawa serta. Banyak manfaatnya. Tidak saja bagiku, tetapi juga bagi kita semua. Apabila kita kehilangan kesempatan untuk keluar, maka sekar merah akan dapat kita jadikan alat." Kitambak Wedi berpikir sejenak. Kemudian ia bergumam, "Ada untungnya, tetapi ada pula kesulitannya. Kita tidak akan dapat lari dengan cepat, sebab kita harus membawa gadis itu. Namun benar juga katamu, bahwa gadis itu pun dapat kita jadikan perisai demi keselamatan kita. Jadi bagaimana, Guru?" Kitambak Wedi menjadi ragu-ragu sejenak. Tanpa sesadarnya dipandanginya Argojoyo yang berlari di sampingnya. "Bagaimana, Ngger?" bertanya Kitambak Wedi. "Terserah kepada Kiai," jawab Argojoyo. "Baiklah, kita pergunakan gadis itu sebagai tanggungan. Kecuali itu, aku takut kalau seterusnya kau akan kehilangan segenap gairah untuk melanjutkan hidupmu apabila gadis itu lepas dari tanganmu."
Si Danti tidak menjawab, tetapi ia menjadi gembira mendengar izin gurunya. Karena itu maka mereka pun segera berlari ke pondok Sekar Mirah. Sementara itu pertempuran masih juga berkecamuk dengan dahsyatnya. Namun segera dapat dirasakan bahwa prajurit Pajang segera akan dapat menguasai keadaan. Mereka segera berusaha untuk memperpanjang garis peperangan dan memancing orang-orang Jipang dan Tambak-Wedi dalam perkelahian yang lebih luas. Dengan demikian maka lapisan orang-orang yang bertempur itu menjadi semakin tipis. Sementara itu, para prajurit Pajang yang melingkari daerah peperangan itu pun segera menjadi semakin menyempitkan diri. Seperti sehelai jaring yang besar, mereka merapat tanpa melepaskan seorang pun dari tangkapan mereka. Tetapi mereka tidak menyadari, justru ikan yang paling besarlah yang sudah berhasil lolos dari tangan mereka. Tetapi sisa-sisa yang masih ada di dalam kepungan itu pasti sudah tidak akan dapat lolos lagi. Semakin sempit jaring-jaring kepungan prajurit Pajang, maka jarak mereka pun menjadi semakin rapat. Akhirnya setiap prajurit Pajang seakan-akan telah merapat yang satu dengan yang lain. Dalam keadaan yang demikian, seandainya Ki Tambak-Wedi terlambat beberapa lama, maka ia pun pasti tidak akan dapat lolos lagi tanpa membunuh beberapa orang yang mengepung pertempuran itu. Semakin dekat kepungan itu, maka pertempuran itu pun semakin mendekati akhirnya. Prajurit Pajang semakin mendesak maju, dan orang-orang Jipang dan Tambak-Wedi yang payah menjadi semakin payah. Namun seperti juga Sono Keling, orang-orang Jipang menjadi seperti orang-orang yang sedang kesurupan. Mereka mengamuk sejadi-jadinya. Tetapi Untara, senopati yang berpengalaman itu segera mengenal bahwa sikap itu adalah sikap putus asa. Justru menghadapi orang-orang yang demikian Untara harus berhati-hati. Orang yang demikian sudah tidak lagi dapat menghitung kalah atau menang. Tidak lagi memikirkan siasat dan cara yang sebaik-baiknya. Tetapi orang yang demikian hanya cukup berpikir, cukup mendapatkan korban yang sebanyak-banyaknya yang akan bersama-sama pergi ke lubang kematian. Demikian juga yang dilakukan oleh Sono Keling saat itu. Ia sama sekali sudah tidak mengharap bahwa pasukannya bersama pasukan Tambak-Wedi akan dapat memenangkan pertempuran. Secara naluriah, sebagai seorang senopati ia dapat merasakan bahwa pasukannya pasti akan segera hancur. Demikian juga pasukan Tambak-Wedi. Maka sudah tidak ada lagi gunanya bagi Sono Keling untuk mempertimbangkan kemungkinan berperang tanding melawan si Danti. Kami semuanya akan mati bersama-sama di sini, katanya di dalam hati. Dengan demikian maka tandangnya menjadi semakin garang. Ia sudah tidak berpikir apapun kecuali membunuh sebanyak-banyaknya. Kalau mungkin membunuh Untara dan membawanya bersama-sama menjelang kematian. Tetapi agaknya Untara tidak dapat dengan sukarela menyerahkan dirinya. Ia masih mencoba untuk menangkap Sono Keling hidup-hidup. Tetapi karena tandang Sono Keling, maka tak ada yang dapat dilakukan kecuali menyelesaikan tugasnya tanpa mempertimbangkan apa yang akan terjadi atas lawannya. Seandainya ia berhasil melumpuhkan Sono Keling hanya dengan melukainya, tanpa membunuhnya adalah lebih baik. Tetapi apabila orang itu terpaksa mati terbunuh di dalam peperangan, itu adalah kemungkinan yang sudah diketahuinya, diketahui oleh Untara dan oleh Sono Keling sendiri. Dalam pertempuran yang semakin sengit, maka Untara dan Sono Keling tidak segera mengetahui
bahwa Ki Tambakwedi, Sidanti dan Argojoyo telah hilang dari medan peperangan. Dengan licik mereka telah mengorbankan orang lain untuk kepentingan mereka tanpa pertimbangan-pertimbangan lain. Mereka sengaja bersembunyi di balik bangkai kawan-kawan mereka sendiri. Pertempuran di sela-sela pepohonan, dinding-dinding batu, dan rumpun-rumpun bambu ternyata mempunyai pengaruh tersendiri. Untara dan Sonokeling tidak dapat melihat medan itu secara keseluruhan, atau setidak-tidaknya gambaran yang agak luas karena terhalang oleh dedaunan dan batang-batang pepohonan. Namun Untara telah mempercayakan seluruh pasukannya kepada perwira-perwira bawahannya dan kepada pemimpin-pemimpin kelompoknya. Ia ingin memusatkan segenap perhatiannya kepada Sonokeling. Kali ini ia harus dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya oleh Panglima Wiratamtama Pajang setelah ia membuat Panglima itu kecewa di Sangkal Putung. Setelah ia hampir menjerumuskan Ki Gede Pemanahan dan putranya Sutowijoyo ke dalam kesulitan yang berbahaya, bahkan tugas yang diterimanya ini seakan-akan suatu hukuman atas kesalahan dan kekhilafan yang pernah dilakukannya itu. Sebagai seorang senopati di daerah yang luas, ia mendapat perintah langsung menangani penangkapan dan penyelesaian orang-orang Jipang yang berada di Tambakwedi. Demikianlah, pertempuran antara keduanya semakin lama menjadi semakin sengit. Sonokeling yang putus asa benar-benar mengamuk seperti serigala yang kelaparan, menerkam dengan sepasang senjatanya dengan garangnya. Meskipun tubuhnya dan pakaiannya menjadi semakin dibasahi oleh keringat dan darahnya. Pedang Untara ternyata telah menambah goresan-goresan luka di tubuh Sonokeling. Semakin lama semakin banyak. Namun Sonokeling sama sekali tidak menjadi semakin lemah. Tampaknya justru menjadi semakin garang dan buas. Dalam keputusasaan ia bertempur, seakan-akan kesadarannya telah tidak dimilikinya lagi. Menghadapi orang yang demikian, Untara harus semakin berhati-hati. Ia telah berhasil mengalahkan senopati Jipang yang tangguh-tanggon, Raden Tohpati yang bergelar Macan Kepatihan. Namun Tohpati di saat-saat terakhirnya tidak menjadi gila seperti Sonokeling dengan kedua jenis senjatanya. Namun Untara adalah orang yang cukup mempunyai bekal menghadapi keadaan itu, sehingga lambat laun ia pun berhasil menguasai keadaan. Setiap kali ia berhasil menekan lawannya, dan setiap kali ia dapat menambah luka di tubuh Sonokeling, dengan harapan orang itu akan jatuh lemas sebelum terbunuh. Saat demi saat pertempuran itu memanjat ke titik puncaknya. Kini orang-orang Tambakwedi dan orang-orang Jipang sudah hampir tidak mendapat tempat lagi untuk mempertahankan dirinya. Medan peperangan menjadi semakin lama semakin sempit. Untara sudah tidak berusaha lagi untuk memperluas garis pertempuran karena orangnya kini cukup banyak untuk menghadapi lawannya. Bahkan prajurit-prajuritnya telah memaksa lawan-lawannya untuk berkumpul di satu lingkaran yang semakin sempit. Sementara itu Ki Tambakwedi, Sidanti dan Argojoyo berlari semakin cepat menyusup gerumbul dan meloncati pagar-pagar batu. Mereka ingin segera sampai di gubuk Sekar Mirah untuk mengambilnya dan membawanya sebagai perisai yang hidup. Sementara itu di gubuk tempat Sekar Mirah disimpan, Swandaru, Agung Sedayu, Wuranto dan Sekar Mirah sedang bergumul dengan persoalan mereka sendiri. Mereka dicekam oleh kebingungan dan ketidakpastian. Kenapa tiba-tiba saja suasana perasaan mereka bergetar? Sikap Wuranto benar-benar menjadi sebab, seakan-akan Agung Sedayu dan Swandaru menjadi kehilangan pegangan untuk menghadapinya.
untuk menghilangkan perasaan canggungnya, maka Agung Sedayu itu tiba-tiba membentak kepada kedua orang tambak wedi itu. "Hei, kenapa kalian diam saja mematung di situ?" Kedua orang itu pun terkejut. Anak ini memang anak muda yang aneh bagi mereka. Ketangkasannya hampir tak dapat dibayangkannya. Bahkan mereka telah mencoba memperbandingkan Agung Sedayu itu dengan si Danti. Dengan cemas kedua orang itu memandang wajah Agung Sedayu yang tegang. Salah seorang dari mereka itu dengan nada yang dalam menjawab, "Apakah yang harus kami lakukan?" Agung Sedayu tidak segera dapat menjawab pertanyaan itu. Tetapi tiba-tiba ia menyadari bahwa ia berada di antara lawan-lawannya. Karena itu untuk menjaga setiap kemungkinan yang bakal terjadi apabila ada orang-orang lain yang datang, maka tiba-tiba ia berkata, "Aku akan mengikat kalian di sini." Wajah kedua orang itu tiba-tiba menjadi kian menegang. Namun bagi mereka hal itu akan lebih baik untuk keselamatan mereka. Apabila si Danti datang kepada mereka, maka ia akan dapat melihat bahwa mereka telah berbuat sesuatu, tetapi mereka tidak mampu. Jawaban mereka benar-benar telah mengejutkan Agung Sedayu. Berkata salah seorang dari mereka, "Silahkan Tuan, apabila hal itu baik bagi Tuan." "Pengecut!" Agung Sedayu hampir berteriak. Perasaan yang bersimpang siur telah saling mendorong di dalam hatinya, sehingga menumbuhkan loncatan-loncatan yang kadang-kadang membuat dirinya sendiri menjadi terkejut. Kedua orang tambak wedi itu pun terkejut, tetapi mereka tidak tahu apakah yang sedang bergolak di dalam dada Agung Sedayu itu. Kebingungannya menghadapi Wuranto dan keheranannya melihat sikap orang-orang tambak wedi itu membuatnya menjadi meledak-ledak. Mereka sama sekali bukan orang-orang yang tidak berdaya. Bahkan salah seorang dari mereka mampu mengimbangi, bahkan di dalam keadaan yang khusus, di ruang yang sempit. Ia mampu mendesak Wuranto. Namun tiba-tiba mereka dengan tanpa berbuat sesuatu menyerahkan diri mereka untuk diikat. Agung Sedayu menganggap sikap itu sangat memuakkan. Tetapi sebenarnya lah orang-orang tambak wedi belum seluruhnya dapat disamakan ketahanan sikapnya dengan orang-orang Jipang, prajurit-prajurit Pajang, atau mereka yang pernah mendapat tuntunan khusus tentang olah kanuragan dan sikap kejantanan. Orang-orang tambak wedi, betapa mereka pernah melatih diri dalam tata perkelahian di bawah tuntunan-tuntunan orang yang berilmu. Namun ketahanan jiwa mereka belum mendapat bentuk yang serupa di antara mereka. Para pemimpin tambak wedi tidak sempat menilai setiap orangnya satu demi satu. Ada di antara mereka yang dengan gigih bertahan atas suatu keyakinan bahwa tambak wedi adalah kampung halaman yang harus dipertahankan sampai saat terakhir dari hayatnya. Tetapi ada juga yang acuh tidak acuh, hanyut dalam arus ketamakan para pemimpinnya dalam keadaan yang sulit. Maka mereka akan lebih senang memilih keselamatan nyawa mereka dan memeluk keyakinan yang tidak pernah dapat tertanam dalam-dalam di dalam hati mereka. Meskipun para pemimpin berusaha membuat orang-orangnya kehilangan nilai kependiriannya, sehingga mereka berpendirian bahwa sikap mereka itulah yang paling benar, kedua orang itu adalah bagian dari mereka yang belum dapat dibentuk oleh orang-orang tambak wedi. Karena itu, maka keduanya tidak akan bertahan sampai mengorbankan nyawanya itu. Meskipun keduanya mempunyai beberapa kelebihan dari orang-orang kebanyakan. Tetapi bagaimanapun juga Agung Sedayu masih tetap menyadari keadaannya. Dengan nanar ditebarkannya pandangan matanya ke sekeliling ruangan.
Kalau dapat ditemukannya tali atau tampar atau apapun, dan tiba-tiba ia meloncat beberapa langkah, mendorong sebuah acuk-acuk kendi di sudut rumah itu. Kemudian dengan pedangnya dipotongnya beberapa utas tali pengikat dinding sudut. Dengan tali itu Agung Sedayu pergi mendapatkan kedua orang tambak wedi sambil berdesis. "Berdiri beradu punggung." Kedua orang itu tidak membantah. Mereka segera berdiri beradu punggung. Mereka tahu benar bahwa Agung Sedayu akan mengikat tangan-tangan mereka dengan tali anyaman bambu dan lulup batang melinjo yang diambilnya dari sudut rumah itu. Mereka menyeringai menahan nyeri ketika tali itu melukai pergelangan tangan mereka. Tetapi mereka tidak dapat berbuat sesuatu. Hanya mata mereka sajalah yang bergerak-gerak dari seorang ke orang lain yang berdiri di dalam ruangan itu. Mereka melihat Wuranto berdiri seperti patung. Betapa wajahnya menegang. Tetapi Wuranto sama sekali tidak bergerak. Namun perasaan di dalam dadanya sajalah yang bergolak seperti angin prahara. Apa yang dilihatnya itu semakin membuat hatinya pedih. Wuranto menyangka bahwa Agung Sedayu sengaja berbuat aneh-aneh untuk menunjukkan kelebihannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.